Sultan-sultan orang Indonesia yang sebenarnya. Nggak ngepet kok, nggak tenang. Investasinya di Bank Sentral mewarisi kerajaan bisnis grup Sinarmas, bergerak di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi. Halo guys, welcome back to Dari Vero. Di Dari Vero kali ini, kita akan membahas 10 orang terkaya, orka-orka di Indonesia versi Forbes tahun 2020. By the way nih teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah ya. Tenang kok, kalau mengkliknya itu gratis, kita nggak bayar-bayar. Jadi, udah klik tombolnya, ditunggu nih ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai aja. Jangan lama-lama. Jadi tanggal 9 Desember 2020 lalu, Forbes telah merilis daftar orang-orang terkaya di dunia termasuk Indonesia. Nah, dari daftar yang telah dirilis itu, terdapat 10 nama orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2020 loh. Kalian udah tahu belum deh, sultan-sultan orang Indonesia yang sebenarnya? Yang pertama diduduki oleh Budi dan Michael Hartono. Jadi, Budi dan Michael Hartono atau alias keluarga Hartono ini dari tahun-tahun lalu juga memang menduduki peringkat pertama nih, orang terkaya di Indonesia, dan juga masuk dalam jajaran orang terkaya di Asia Tenggara dan di Asia juga nih teman-teman. Jadi menurut Forbes, keluarga Hartono ini mencapai kekayaan hingga 38,8 miliar US dollar. Coba nih kalian bayangkan, 38,8 miliar US dollar. Sampai sekarang aja aku belum bisa bayangin uang itu seberapa banyak kalau dijejerin tuh. Sultan memang. Tapi kira-kira dari mana ya sumber kekayaannya? Jangan sujon dulu, nggak ngepet kok, nggak tenang. Jadi, sumber kekayaan terbesar keluarga Hartono ini berasal dari investasinya di Bank Sentral Asia atau yang sering kita kenal dengan BCA. Konon keluarga Hartono ini membeli saham mayoritas BCA ini pada saat terjadinya krisis ekonomi Asia di tahun 1997 sampai 1998. Selain itu juga buat kalian penikmat rokok kretek, ketengan, ataupun bungkusan, wah orka tuh kalau dia udah bungkusan. Anak tongkrongannya mewah tuh. Biasanya kan ada yang ketengan-ketengan. Salah satu sumber kekayaan Hartono ini juga berasal dari bisnis rokok kretek yang kita kenal dengan PT Jarum. By the way, udah tahu nggak letaknya di mana? PT Jarum ini letaknya di Kudus ya. Jangan salah loh, kalian penikmat rokoknya tapi nggak tahu perusahaannya di mana itu, aduh parah banget sih kalian. Melalui PT Hartono Plantation Indonesia, grup Jarum ini memiliki kebun sawit yang sudah ditanami sekitar 30.000 hektar yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Buat kalian orang Kalimantan Barat tahu nggak letaknya di mana? 30 hektar itu luas banget loh. Pantasan aja Sultan. Tidak hanya di situ aja, Hartono ini juga memiliki bisnis properti dan perhotelan. Beberapa proyeknya adalah kayak Mall dan Mogot, WTC Mangga 2, Grand Indonesia, dan perumahan-perumahan mewah lainnya. Apalagi yang terletak di daerah Jakarta. Selain itu, buat pengguna-pengguna elektronik Polytron, ini merupakan salah satu sumber kekayaan dari Hartono. Karena Hartono memiliki bisnis di bidang elektronik yaitu Polytron. Pantas ya duitnya banyak, bisnisnya di mana-mana. Oke, next. Yang kedua. Nah, yang di urutan kedua kali ini, orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2020 diduduki oleh keluarga Wijaya. Jadi menurut Forbes, kekayaan keluarga Wijaya ini mencapai hingga 11,9 miliar US dollar. Aduh, itu berapa banyak lagi? Di data yang aku menangis melihatnya. Jadi keluarga Wijaya ini mewarisi kerajaan bisnis grup Sinarmas. Udah pada tahu kan grup Sinarmas? Yang didirikan oleh almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya. By the way, beliau sudah meninggal pada Januari 2019 lalu di usia 98 tahun. Menurut Forbes grup Sinarmas ini bergerak di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi. Contohnya salah satunya itu ya, Bank Sinarmas. Jadi buat teman-teman yang merasa kok mereka bisa kaya, bisa sultan, ya pantas bisnisnya di mana-mana. Yang ketiga, di urutan ketiga ini, orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi Forbes diduduki oleh keluarga Prajogo Pangestu. Jadi menurut Forbes, keluarga Prajogo Pangestu ini memiliki total kekayaan hingga mencapai 6,9 miliar US dollar. For your information, jadi Bapak Prajogo Pangestu ini merupakan anak dari seorang pedagang karet nih. Ia memulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir 1970-an. Jadi buat kalian para investor saham, perusahaannya Bapak Prajogo ini juga sudah go publik loh. Perusahaan yang bernama Barito Pacific Timber ini sudah go publik pada 1993. Tapi perusahaannya berganti nama menjadi Barito Pacific pada tahun 2007 karena Bapak Prajogo ini mengurangi bisnisnya di bagian perkayuan.
Tidak hanya bisnis di perkayuan aja, Bapak Prajogo ini juga menghasilkan pundi-pundi kekayaannya nih dari investasi di perusahaan Petrokimia Chandra Asri. Jadi nih weh, pada tahun 2007 Barito Pacific ini mengakuisisi 70% perusahaan Petrokimia Chandra Asri yang juga sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi lagi-lagi nih buat kalian para investor saham, bisa tuh di komen di bawah kira-kira kode sahamnya apa ya. Selain itu, pada tahun 2011 nih, Chandra Asri bergabung dengan Tripolitania Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Pantas saja, pundi-pundi uangnya tidak berhenti. Next, yang keempat. Nah, di urutan keempat, orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi Forbes ini diduduki oleh keluarga Anthony Salim. Menurut Forbes, kekayaan keluarga Anthony Salim ini mencapai hingga 5,9 miliar US dollar. Wah, aduh. Stop. Sudah dompetku menjerit mendengar angka-angka itu. Jadi Anthony Salim ini merupakan pewaris dari Salim Group yang dimana mereka berinvestasi di bidang perbankan, makanan, dan telekomunikasi. Buat kalian nih pecinta Indomie yang merupakan mie instan terenak di dunia, terutama anak-anak kos, aku juga cinta sih sama Indomie. Saking cintanya kantongku sangat bersahabat nih sama Indomie. Tos. Nah, Indomie ini kan diproduksi oleh PT Indofood. Indofood merupakan salah satu perusahaan investasi oleh Salim Group. By the way teman-teman, tahun 2019 penjualan Indomie ini mencapai 5,4 miliar US dollar. Sebanyak itu. Gak hanya di situ aja weh. Keluarga Salim ini juga memiliki saham di investasi First Pacific yang terdaftar di Hong Kong yang memiliki aset mencapai 21,9 miliar US dollar di 6 negara. Next, urutan kelima. Di urutan kelima, orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi Forbes diduduki oleh Bapak Sri Prakas Lohia. Yeay! Jadi nih, menurut Forbes, kekayaan Bapak Sri Prakas ini mencapai hingga 5,6 miliar US dollar. Bayangkan dolar miliar US dollar lagi dan lagi. By the way, sumber kekayaan Bapak Sri Prakas ini berasal dari produksi PET dan petrokimia lainnya. For your information nih, jadi Bapak Prakas dan ayahnya ini pada akhir tahun 1970-an pindah dari India ke Indonesia dan mendirikan Indorama Corporation yang bergerak di bidang pembuatan benang pintal. Di mana nih saat ini menjadi pembangkit tenaga listrik petrokimia, membuat produk industri termaksud pupuk polyolefins, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. Sekedar informasi, Bapak Loya ini menjadi ketua, walaupun dia saat ini tinggal di London. Tapi anaknya yang bernama Amit diberikan posisi menjadi wakil ketua. Tidak hanya Bapak Loya aja nih yang merupakan seorang miliarder. Ternyata adiknya juga yang bernama Alok Lohia merupakan seorang miliarder yang tinggal di Thailand. Menurut Forbes nih, kekayaannya mencapai hingga 5,3 miliar US dollar. Kalian nih pecinta rokok, yang dimana juga diperdagangkan secara publik, menjadi komisaris utama. Pantasan aja nih kekayaannya mencapai miliaran US dollar. Pada tahun 2019 aja nih, gudang garam memproduksi 96 miliar batang rokok, diduduki oleh Jogi Hendra Atmaja.